Badan Pertanahan Nasional Bali akhirnya angkat bicara terkait dugaan pelanggaran dalam penerbitan ratusan sertifikat tanah di kawasan hutan negara. BPN Bali menegaskan, jika terbukti ada cacat administrasi maupun pelanggaran aturan, pihaknya siap membatalkan 106 sertifikat tersebut. Kasus ini mencuat setelah Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset DPRD Bali menemukan adanya indikasi sertifikat diterbitkan di kawasan hutan konservasi. Desakan agar sertifikat dibatalkan semakin kuat, seiring hasil investigasi yang menunjukkan adanya dugaan cacat administrasi dalam proses penerbitannya. BPN Bali menegaskan, kalau nanti terbukti ada pelanggaran administrasi, kami akan menindaklanjuti dengan pembatalan. BPN tidak akan kompromi terhadap aturan yang berlaku. Sementara itu, DPRD Bali menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kejaksaan Tinggi Bali juga menegaskan, jika ditemukan unsur pidana dalam penerbitan sertifikat tersebut, maka para pelaku akan diseret ke meja hijau. Publik kini menunggu langkah nyata BPN dan aparat penegak hukum. Apakah 106 sertifikat di kawasan Tahura akan benar-benar dibatalkan? Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk Anda. Masyarakat nelayan, sedikit kami flashback ke belakang, tahun 70-an kami sudah menjadi anak nelayan dan turun-temurun. Setahu kami, mangrove itu hulunya luasnya luar biasa yang didominasi oleh Sonerasia alba yang nama lokalnya Prapat. Makanya namanya dulu bukan Prapat benua, karena kecil kami memang di mangrove. Sehingga begitu tahun 80-an mangrove itu difungsikan sebagai tambak tumpang sari. Tumpang sari yang artinya masih ada mangrove di dalam tambak itu. Setelah berkembang 86 lebih, nah itu kebutuhan udang dan ikan untuk Provinsi Bali dan juga untuk mendukung pariwisata, akhirnya datang beberapa investor sehingga tambak tradisional ini dirubah menjadi tambak modern yang mangrove-nya habis semua. Fisik daripada surat-surat yang Bapak sampaikan tadi, kemudian bertentangan dengan fakta lapangannya. Bagaimana pandangan ya antara fisik sama data lapangan? Tadi data lapangan itu kan sudah banyak kita dengar bahwa itu wilayah konservasi dan wilayah konservasi dan hutan lindung hutan ya, yang dalam terindikasi di sana wilayah mangrove. Data lapangan dengan data fisik yang Bapak sampaikan, ketika terjadi perbedaan, apa analisa yuridis yang bisa kemudian dilakukan kajian sebelum penerbitan sertifikat itu, Pak? Yang jelas, kembali saya sampaikan bahwa secara formalitas BPN sudah benar menerbitkan sertifikat karena dokumen-dokumen secara formal memenuhi persyaratan. Yang sekarang perlu kita cermati, ada mekanisme bagaimana untuk pembatalan sertifikat itu sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 21/20 tahun 2020. Untuk sertifikat masyarakat, saya yakin BPN berani. Jangan untuk sertifikat masyarakat, sertifikat atas nama Pemprov Bali pun dibatalkan oleh BPN. Ya itu ya Pak Kamil ya, mohon izin. Sertifikat hak pakai nomor 121 dan 126 karena itu cacat yuridis atas nama Pemprov Bali, sertifikat yang seluas 4 hektar dan 4 hektar 850 dibatalkan. Untuk pembatalan instansi yang berani, kenapa BPN tidak berani membatalkan sertifikat masyarakat yang jelas dokumennya itu palsu? Kira-kira itu Pak. Yang kedua, Profesor Lanang terkait tadi sudah kelihatan tergambar bahwa antara data lapangan dan data fisik atau formal yang Bapak sampaikan tadi masih dipertanyakan. Oleh karena itu, apakah seluruh sertifikat yang ada di kawasan atau terindikasi atau teririskan dengan wilayah konservasi dan hutan lindung itu untuk dilakukan langkah-langkah pembatalan sertifikat? Apakah yang Profesor Lanang tadi melalui keputusan yang sudah disampaikan oleh
para ahli pertanahan tadi bahwa BPN sudah membatalkan 8 hektar tanah di wilayah IWK. Bahkan itu milik aset bedah Cibali. Oleh karenanya itu pertanyaan kami kembali terkait dengan sertifikat yang sudah diterbitkan yang terindikasi di objek yang tidak benar. Karena dalam undang-undang agraria juga dikatakan bahwa objek yang tidak benar tidak boleh diterbitkan sertifikat. Tadi kan wilayah itu sudah disampaikan oleh beberapa saksi, itu wilayah konservasi hutan hidup dan wilayah mangrove. Terkait untuk itu pembatalannya itu seperti apa, Profesor Nanang? Terima kasih. Ya, seperti saya katakan tadi ada syarat formil material di proses BPN itu. Kita harus cek juga, maka tadi sepakat dengan tadi Bapak yang disebut harus identifikasi lah. Kita tidak tahu mana yang melanggar material, mana yang melanggar formil dan lain sebagainya. Itu memang perlu penelitian dan kajian lebih lanjut. Tapi bila memang melanggar baik material maupun formil, ya itu bisa dibatalkan. Tadi yang saya bilang di BPN itu ada kalau nggak salah subbagian sengketa ya. Subbagian sengketa itu sebenarnya bisa menyelesaikan bila ada masukan dari masyarakat terkait dengan posisi formil dan material. Bila misalnya ditemukan memang melanggar itu ya BPN sendiri bisa mencabut. Bila ditemukan secara syarat formil itu misalnya ada rekomendasi, tidak ada rekomendasi, tidak ada proses yang benar, itu formil prosesnya. Materialnya, sejarahnya bagaimana dan sebagainya itu juga harus dipenuhi. Nah kalau ini dua-duanya tidak dipenuhi dalam subdit atau subbagian sengketa di BPN, yang saya tahu mereka bisa membatalkan. Di Kejaksaan sudah pada tahapan penyelidikan, terutama yang di bypass. Bukan hanya di sana, banyak tempat tim sudah turun semua. Masalah pencabutan sertifikat yang diutarakan tadi itu tatanan ranah administratif. Silakan teman-teman laksanakan. Kami bermain di tatanan tindak pidana. Justru pembatalan sertifikat akan menjadi petunjuk buat bagi kami adanya indikasi tindak pidana. Apakah pejabat saat itu, karena pisau ukur kami ada di tindak pidana tipikor, apakah pejabat saat itu melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang berakibat negara dirugikan atau orang lain dirugikan? Apakah mereka menerima suap, apakah menerima gratifikasi? Itu nanti hasil penyelidikan. Kami bermain di tatanan itu. Tapi kalau teman-teman BPN bermain di tatanan administrasi, silakan. Teman-teman Pol PP bermain di tatanan penegakan hukum, silakan. Tapi saya yakin teman-teman Pol PP terkendala karena aturan dari TNI. Lambatnya teman-teman PP menizin Pak Pol PP bukan karena SP3 lambatnya. Bukan. Semoga tidak lambat. Kami sudah turun dan harapan kami, data yang terkumpul di sini, harapan kami Pak, bisa diteruskan ke kami untuk melengkapi data yang kami miliki guna membuka Pandora yang terjadi. Kami siap untuk itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlepas dari perkembangan nantinya, mungkin akan disampaikan di rapat. Terima kasih.